Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Indonesia cerdas, anak-anak Indonesia hebat, anak-anak generasi penerus bangsa? Ya, kali ini kita belajar lagi di tema 1, subtema 2, pembelajaran 6. Ya, muatan IPA, KD 3.1 dan 4.1, sendi-sendi pada tulang dan macam-macam gerak otot. Oke, yuk sama-sama kita belajar ya. Coba anak-anak perhatikan. Ini gambar kaki. Anak-anak pernah lihat kaki yang seperti ini? Ya, atau pernah mengalami? Ya. Kaki yang seperti ini namanya kesleo. Ya, kenapa bisa terjadi kesleo dan kapan kita bisa kesleo? Itu misalnya saat kita berolahraga pada salah satu jenis olahraga yang rentan terjadi kesleo atau cedera otot adalah sepak bola. Karena dalam sepak bola kerja otot sangat diforsir. Tubuh harus bergerak dan berlari dalam waktu yang lama. Oleh karena itu, untuk memperkecil kemungkinan terjadinya cedera, maka sebelum melakukan permainan sepak bola dan olahraga lainnya, harus menguasai teknik-tekniknya terlebih dahulu. Selain itu juga, kita harus melakukan pemanasan agar tulang dan otot-otot kita dalam keadaan siap. Baik anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran berikutnya ya, yaitu tentang sendi-sendi pada tulang dan macam-macam gerak otot. Oke, yuk kita belajar tentang macam-macam gerak otot. Gerak otot. Macam-macam gerak otot. 1. Gerak menekuk atau meluruskan. Gerakan menekuk atau meluruskan dilakukan pada bagian sendi engsel dan sendi pelana. Pada sendi engsel terjadi pada gerakan lutut dan siku, sedangkan pada sendi pelana terjadi pada ruas-ruas jari tangan. Yang kedua yaitu gerak menekan ke bawah atau menurunkan. Gerakan menurunkan atau menekan ke bawah menggunakan bagian tubuh. Contohnya, gerakan menghentakkan kaki, menekan benda menggunakan tangan, dan gerakan mulut terbuka karena tulang rahang bawah bergerak ke arah bawah. Ketiga yaitu gerak memutar lengan sehingga telapak menelungkup. Keempat, gerak menjauhkan. Contohnya, gerak tungkai menjauhkan dari sumbu tubuh. 5. Gerak yang memutar lengan sehingga tangan menengadah. 6. Gerak yang mendekatkan sumbu tubuh. Contohnya, gerak yang mendekatkan tungkai dengan sumbu tubuh. 7. Gerak yang membengkokkan. Contohnya, membengkokkan siku, ruas jari, dan lutut. Anak-anak, setelah kalian mempelajari tentang macam-macam gerak, maka coba ini ada gambar ya. Gambar perhatikan, kalian perhatikan termasuk macam gerak apakah ya gerakan-gerakan pada gambar tersebut? Ya. Nomor 1 itu gerakan apa? Oke, kita bahas sama-sama ya anak-anak ya. Kita lihat gambar nomor 1. Nomor 1 adalah gerak menekan ke bawah atau menurunkan. Yang gerak kedua adalah memutar lengan sehingga telapak tangan menelungkup. Ketiga, membengkokkan lutut. Keempat, menjauhkan. Kelima, gerak memutar lengan sehingga tangan menengadah. Gambar keenam adalah membengkokkan ruas jari kaki. Oke. Oke anak-anak, kita lanjut ke pelajaran berikutnya ya. Untuk menambah pemahaman kalian mengenai otot, maka buatlah model sederhana dengan menggunakan styrofoam. Ya. Siapkan alat dan bahan, 1 lembar styrofoam, pensil spidol warna, dan cutter untuk memotong. Langkah kerja yaitu menggambar pola pada styrofoam menggunakan pensil. Kedua, memotong styrofoam sesuai pola. Ketiga, memberikan warna yang berbeda pada tiap-tiap jenis otot.
Keempat, merangkai tiap jenis potongan sesuai dengan gambar berikut. Oke anak-anak, kita lanjutkan ke pembelajaran berikutnya ya. Banyak fungsi dari jaringan otot pada tubuh manusia. Tetapi terkadang orang kurang memperhatikan cara menjaga kesehatan otot. Oleh karena itu, sering terjadi kram, nyeri, ataupun cedera otot yang cukup menyakitkan. Nah, bagaimana cara menjaga kesehatan otot? Inilah cara-cara menjaga dan merawat otot pada manusia. 1. Menghindari gerakan yang membebani kerja otot secara berlebihan, agar terhindar dari gangguan atau cedera pada otot. Maka, kita harus menghindari kegiatan atau gerakan yang dipaksakan, gerakan tiba-tiba, dan kegiatan-kegiatan yang terlalu membebani kerja otot. Kedua, melakukan perenggangan. Lakukan beberapa gerakan perenggangan sebelum dan sesudah melakukan aktivitas tertentu yang memanfaatkan kerja otot dalam jangka waktu yang lama seperti saat melakukan olahraga, berjalan jauh, dan berlari. 3. Melakukan latihan rutin. Banyak latihan fisik yang dapat kita lakukan untuk menjaga kesehatan otot. Latihan rutin ini dapat dilakukan dengan beban maupun tanpa beban. Bisa dilakukan di dalam maupun di luar ruangan, misalnya jogging, bersepeda, latihan kebugaran di pusat kebugaran, dan lain-lain. 4. Memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Kebutuhan cairan setiap orang berbeda-beda. Sedikitnya mengkonsumsi 6 gelas air sehari agar dapat menjaga kesehatan tubuh. Cairan dapat membantu otot melemas setelah berkonsentrasi serta dapat melembabkan sel-sel otot, sehingga tidak mudah mengalami ketegangan. 5. Mengkonsumsi makanan yang bergizi dan bermanfaat bagi otot. Banyak jenis makanan yang mengandung gizi yang bermanfaat bagi otot, khususnya untuk membentukkan otot. Makanan-makanan tersebut antara lain yaitu putih telur, susu, ikan tuna, sayur brokoli, dada ayam, daging sapi, minyak ikan, keju, kacang almond, dan kacang Arab, serta bayam. 6. Meringankan nyeri otot. Gunakan krim khusus otot untuk menimbulkan rasa hangat sehingga otot yang kram menjadi lebih rileks. Oke anak-anak, ya kita mengenal lebih jauh tentang Ade Rai. Ade Rai adalah seorang binaragawan yang perkasa Indonesia ya. Ade Rai adalah seorang sosok pria perkasa yang sangat terkenal di Indonesia, bahkan sampai ke dunia. Sebagai binaragawan Indonesia, banyak sudah prestasi-prestasi yang diraihnya, baik itu di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Tetapi sekarang Ade Rai sudah pensiun, namun dia tidak diam ya. Dia sekarang menjadi pembina dan membuka tempat kebugaran di berbagai daerah di Indonesia. Di waktu kecil, Ade Rai adalah seorang anak yang kecil dan memiliki tubuh kurus. Tetapi minatnya sangat tinggi di bidang olahraga. Pada awalnya, Ade Rai itu menggeluti bidang bulu tangkis, tetapi lama-kelamaan dia beralih menjadi seorang atlet binaraga. Prestasi pertama yang diraih dalam binaraga pada tahun 1999. Prestasi tersebutlah yang memicu untuk terus aktif mengikuti berbagai macam kejuaraan, mulai dari kejuaraan lokal hingga internasional. Prestasi-prestasi yang diraih oleh Ade Rai pada kejuaraan-kejuaraan, dia mampu mempersembahkan emas bagi bangsa Indonesia. Bahkan setelah itu, masih banyak piala-piala medali yang dia raih dari berbagai kejuaraan tingkat nasional maupun internasional. Nah, berkat prestasi-prestasinya itulah, maka Ade Rai ikut mempromosikan binaraga di Indonesia. Baiklah anak-anak, setelah kalian mendengarkan cerita ya kisah tentang Ade Rai yang barusan Ibu bacakan, maka di sini ada beberapa paragraf. Kalian cari, kalian temukan ide pokok masing-masing paragraf. Oke.
Mari anak-anak kita bahas sama-sama ya. Untuk paragraf pertama, ide pokoknya adalah Aderai adalah sosok pria perkasa yang sangat terkenal di Indonesia, bahkan di dunia. Ide pokok paragraf kedua, pada waktu kecil, Aderai hanya seorang anak kecil yang memiliki tubuh kurus, bahkan bisa dibilang sangat kurus. Ide pokok paragraf ketiga, Aderai, dia memiliki minat yang tinggi dalam bidang olahraga. Paragraf keempat, prestasi pertama Aderai dalam bidang binaraga diraih pada tahun 1995. Paragraf kelima, masalah prestasi yang diraih Aderai tidak perlu diragukan lagi. Paragraf keenam, bakat prestasi-prestasinya itulah Aderai turut mempromosikan binaraga di Indonesia. Ide pokok paragraf ketujuh yaitu, setelah pensiun sebagai atlet pun, Aderai masih berkecimpung dalam dunia binaraga. Oke anak-anak, kita lanjut pembelajaran berikutnya ya. Sekarang, buatlah gambar cover tentang bacaan yang berjudul Aderai, Binaragawan Perkasa Indonesia. Tetapi sebelumnya coba kalian ingat kembali unsur-unsur dan ragam desain dalam membuat gambar cover yang kemarin sudah kita bahas bersama-sama ya. Unsur-unsurnya tentang gambar cover apa, ragam desainnya apa. Oke. Oke anak-anak, demikianlah pembelajaran kita hari ini. Tema 1, subtema 2, pembelajaran 6, muatan IPA KD 3.1 dan 4.1 tentang sendi-sendi pada tulang dan macam-macam gerak otot, serta SPDB menggambar cover sesuai ilustrasi cerita. Semoga ilmu yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Dadah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan subscribe, like, dan share. Terima kasih.